Pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Pewuri selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman saya selaku materi untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya berikan. Pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun di rumah tangga merupakan senyawa beracun yang dapat menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Kontaminasi aplikasi pestisida dapat terjadi melalui kulit, mulut, mata, atau terisap oleh pernapasan. Perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dasar tentang sifat pestisida yang beracun, mengenai gejala dan tanda keracunan pestisida, pertolongan pertama yang perlu dilakukan untuk penderita keracunan, tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan kasus pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Menurut De Jojo Sumarto 2008, yaitu yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. 2. Pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, resiko pengguna pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Contoh di kalangan petani, pestisida sering disebut sebagai obat hama, obat pertanian, atau obat pemberantasan hama. Istilah obat seyogianya tidak digunakan karena istilah obat mempunyai konotasi tidak berbahaya, padahal pestisida merupakan racun yang berbahaya. 3. Penggunaan pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng resiko yang mungkin timbul dari pestisida. Keracunan pestisida, terutama keracunan kronis, tidak terasa dan akibatnya sering sulit diramalkan. Baik, untuk slide berikutnya saya persilakan kepada teman kelompok yang sudah dipercaya. Terima kasih. Sering tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari pestisida. Keracunan pestisida, terutama keracunan kronis, tidak terasa dan akibatnya sering sulit diramalkan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain. Jojo Sumarto 2008. 1. Peraturan pemerintah. 2. Pendidikan atau pelatihan. 3. Peringatan bahaya. 4. Penyimpanan pestisida. 5. Tempat kerja. 6. Kondisi kesehatan pengguna. 7. Pengguna pakaian atau peralatan perlindungan. Menurut Jojo Sumarto 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan di sekitar, yaitu 1. Sebelum melakukan penyemprotan. 2. Ketika melakukan aplikasi. 3. Sesudah diaplikasi. 4. Keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Berikut adalah tanda dan gejala keracunan pestisida. Pestisida merupakan senyawa yang beracun bagi organisme lain termasuk manusia. Respon tubuh manusia adalah pengguna atau konsumen terhadap pestisida dapat menimbulkan keracunan, bahkan kematian. Tanda dan gejala keracunan pestisida yang ditunjukkan oleh penderita yang berbeda. Hal ini bergantung dari kelompok senyawa penyusun yang bekerja terhadap penderita. Sudarmo 1988 mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6.
6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu yang pertama, golongan kloridokarbon, yang kedua, golongan organofosfat, yang ketiga, golongan karbamat, yang keempat, golongan dipridil, yang kelima, golongan arsen, yang keenam, golongan antiogulan. Yang berikut pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya pengguna pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang perlu dilakukan sebelum dibawa ke dokter. Jojo Sumanto 2008 menyatakan bahwa ada 2 prinsip utama untuk menolong seseorang yang keracunan pestisida. Yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak langsung terus. Yang kedua, segera dapatkan pertolongan paramedis dari dokter, namun kasus keracunan umumnya terjadi di kebun atau sawah yang tidak selalu dekat dengan dokter atau puskesmas. Oleh karena itu, pengguna pestisida harus sungguh hati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, pengguna pestisida harus sungguh hati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang berlaku. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida. Saya akan menjelaskan slide ke-10 sampai ke-12. Yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah cari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksis WHO kelas IA dan IB, maka harus segera lakukan permuntahan. Untuk merangsang agar muntah, orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Cara mengkili-kili tenggorokan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Permuntahan hanya boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah bila kulit terkontaminasi pestisida, buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka berkurang pestisida yang mengkontaminasi kulit. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida pada saat mencampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Step yang pertama, buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan bore water atau obat tetes mata lainnya. Waktu selama 15 menit memang terasa lama, tetapi hanya dengan cara ini pestisida dapat dibersihkan. Step yang kedua, tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Step yang ketiga, bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Yang keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan pada saat mencampur atau menyemprot. Pestisida yang harus terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Yang kedua, kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Yang ketiga, bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Terima kasih.